Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sam Caniago hadir di kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solo bersama Bapak Kepala Badan, itu Bapak Afri Aldi SEMM. Kita akan bincang-bincang seputar dinamika surat edaran dari Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri terhadap tenaga honor, tenaga harian lepas. Mari kita saksikan. Selamat sore. Sore. Pak Andi. Sehat Pak Sam? Pak Andi sehat, Pak Andi. Alhamdulillah. Pak Andi berkarir sebelum di kantor ini di mana, Pak Andi? Baik, terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dikunjungi oleh Pak Sam sebagai sahabat yang sudah lama kita berkenalan gitu ya. Sedikit mungkin bisa saya ceritakan bahwa sebelum menjadi Kepala BKPSDM saya sebenarnya sudah sejak 2017 mulai berkarir di BKPSDM, mulai dari jadi kasih, kabid, jadi sekretaris, dan alhamdulillah sejak Januari 2022 diamanahkan menjadi Kepala BKPSDM. Jadi sudah lebih kurang 3 tahun. Sebelum di BKPSDM saya berdinas di bagian organisasi cukup lama, itu lebih kurang 5 tahun. Untuk khusus di sekretariat daerah saja itu saya berkarir lebih kurang dari 2005 kalau tidak salah sampai 2017, jadi hampir 11 atau 12 tahun. Jadi 12 tahun di Sekda, sekarang sudah hampir masuk ke tahun ke-8 di BKSDM. Jadi udah total hampir 20 tahun. Nah, sebelumnya justru saya memulai karir di kecamatan. Jadi saya diangkat tahun 94. Itu pertama kali di Kecamatan Perwakilan di Cupak. Jadi lebih kurang udah 30 tahun nih Pak Sam. 94, 95 bergabung sama Pak Gamawan ya. Iya. Sudah jangan Pak Gamawan. Ini sebenarnya kalau untuk ukuran pegawai udah bisa minta pensiun muda ini 30 tahun dinas kan. 30 tahun dinas ya. Ini sebentar lagi juga akan bersama pemimpin baru. Benar. Nah, Bupati terpilih John Firman Pandu. Surat edaran dari Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri tentang honorer. Ini seperti apa yang dihadapi daerah sebenarnya, Pak? Jadi hari-hari ini cukup viral ya, khususnya bagi rekan kawan-kawan kita honorer ini. Karena menyangkut nasib mereka. Terakhir kita juga di Solo sudah menerbitkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Bupati kaitannya dengan apa yang sekarang hari ini oleh PKN, Menpan gitu ya, termasuk Mendagri, mana menata ini ya dengan jumlah PNS yang sekian juta di nasional. Data yang ada sama kita bahwa honorer yang ikut mendaftar, yang sudah ikut ujian di gelombang 1 itu lebih kurang 2.100. Ini yang sudah daftar di gelombang 2 yang insya Allah akan tes di April besok sudah 1.100. Jadi lebih kurang 3.000-an. Dengan adanya surat edaran larangan pengangkatan atau perpanjang kontrak bagi honorer khususnya, ini membuat kegalauan. Sebenarnya kebijakan SE ini yang kita buat di KPU Solo itu sebenarnya turunan dari aturan pusat. Tidak ada lagi pasca telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN, larangan untuk mengangkat tenaga honorer baru. Kemudian juga dilanjutkan dengan surat edaran Menpan, terakhir surat edaran Mendagri, di mana memang pada akhirnya nanti yang dikenal di dalam tenaga yang akan bekerja di pemerintahan itu hanya ada 2. ASN terdiri dari PNS, kemudian berikutnya adalah P3K. P3K juga dibagi 2, yaitu P3K penuh waktu, artinya kawan-kawan yang ikut seleksi, kemudian nilainya bagus, dia mendapatkan formasi. Nah, nanti kita urus penerbitan NIP-nya. Kemudian ada P3K paruh waktu. Siapa P3K paruh waktu? Adalah kawan-kawan yang dia mengikuti seleksi P3K, tetapi mereka nilainya mungkin lebih di bawah kawan-kawan yang mendapatkan peringkat itu. Jadi mereka menjelang adanya kemampuan daerah untuk mengangkatnya, kemudian menjelang daerah mengusulkan formasi berikutnya, maka kawan-kawan itu dijadikan
P3K paruh waktu. Berdasarkan data kita memang ada sekitar 3.000-an itu ya yang bisa ikut seleksi, sudah mendaftar, kemudian juga ada yang akan ujian. Tapi ternyata karena kebutuhan daerah kita akan tenaga ini, nah masih ada sebenarnya di tahun-tahun kemarin di 2023 beri ruang untuk membantu pemerintah daerah bekerja di tempat-tempat tertentu, sehingga kemarin itu ada lebih kurang berdasarkan data kita terakhir sekitar 247-an orang gitu ya, yang dia masa kerjanya di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun ya. Sehingga untuk mendaftar di seleksi P3K mereka tidak memenuhi syarat. Nah ini yang agak dilema. Hari ini kita sudah menurunkan surat edaran di mana adanya larangan pengangkatan atau perpanjangan kontrak bagi TNI. Artinya sudah mengikuti proses P3K silakan dilanjutkan kontraknya sampai ada kepastian beliau ini diproses NIP-nya ke BKN. Tetapi bagi kawan-kawan dengan kategori misalnya yang pegawai non ASN yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun, nah memang dan tidak mengikuti, sudah pasti tidak mengikuti seleksi ya proses ASN, maka tidak masuk dalam kategori yang bisa diperpanjang kontraknya. Yang kedua juga bagi kawan-kawan dia masuk database, tetapi dengan alasan tertentu mereka tidak mendaftar, tidak bisa diperpanjang. Jadi ada 2 kategori di tenaga honorer kita yang saat ini. Setelah kita hitung-hitung, potensinya ada lebih kurang 247 orang itu, 247 yang potensi orang, untuk tidak diperpanjang kontraknya. Selain pun Pak Sam, bicara masalah honorer ini kan ujung-ujungnya kan beban anggaran nih. Hari ini kita di Solo saja sebenarnya belanja pegawai sudah lebih 40%, 43-45 gitu ya. Sementara di 2027 nanti per 1 Januari itu sebenarnya belanja pegawai itu harus di bawah 30. Di bawah 30%. Nah, bayangkan itu 30 ke 43 atau 15% dari jumlah APBD itu berapa miliar itu sebenarnya perlu kita siasati dari sekarang, sehingga ke depan itu sebenarnya beban untuk belanja pembangunan itu lebih bisa fleksibel, lebih besar karena tidak dibebankan untuk hanya untuk belanja pegawai. Nah ini tantangan juga bagi kita nih, apakah seluruh kawan-kawan ini nantinya yang paruh waktu ini berkesempatan nanti, kalau keinginan mereka tentu mereka mau penuh waktu kan dalam waktu dekat, tapi tentu juga kita pertimbangkan itu nanti. Intinya dari surat edaran itu Pak Andi, tidak hanya semata penerimaan baru ya, termasuk juga yang di bawah 2 tahun yang telah melakukan honor. Ini memang memunculkan banyak pertanyaan di bawah. Apakah kebijakan ini hanya dilahirkan oleh pemerintah Kabupaten Solo pada saat hari ini kita tengah menghadapi transisi peralihan dari kepemimpinan? Perlu kita perjelas ke masyarakat kita. Sebenarnya kebijakan kita ini hanya terjadi di Kabupaten Solo. Ini kita rujuk dari adanya surat dari edaran Menpan dan BKN tadi, Mendagri tadi, bahwa memang jumlah honorer kita ini ya, apalagi nasional sudah berapa juta gitu ya. Sekarang saja gaji kita kan masih diletakkan di barang jasa nih. Artinya belanja pegawai itu masih murni untuk belanja PNS ya dan P3K yang sudah kita angkat. Tapi nanti berdasarkan surat Mendagri ini, yang P3K yang ikut seleksi yang ada penuh waktu dan paruh waktu pun nanti rekeningnya sudah masuk belanja pegawai. Jadi bisa dibayangkan tuh Pak Sam. Rata-rata kawan yang P3K penuh waktu itu minimal itu penghasilannya 2,9 ya. Padahal PNS cuma 2,5 tuh yang baru diangkat. Artinya karena memang kebijakan mereka tidak mendapat uang pensiun ya, sehingga di awal ditambahkan. Jadi gaji penghasilan P3K secara gaji pokok itu lebih besar ketimbang PNS. Bisa dibayangkan itu. Kalau sekarang hari ini kita mengangkat 700-an P3K, artinya mereka akan mendapat gaji 2,9. Nah, kita ambil aja 3 juta. 3 kali 700 itu sudah hampir 2,1 miliar sebulan ya. Kali 12, kali 14, kali gaji 13 itu. Udah berapa itu? Bisa sampai 28 miliar. Belum lagi bicara yang paruh waktu. Prinsipnya adalah paruh waktu ini tidak boleh penghasilannya lebih rendah dari sebelumnya. Nah, kalau sekarang rata-rata kawan-kawan itu bergaji 1,5, bisa dibayangkan 3.000
kurang 700, 2.200. Nah, bisa bayangkan tuh kalau semuanya menjadi belanja pegawai, wah jangan-jangan seluruh APBD kita terfokus ke kapan kita membangun. Jadi kebijakan ini bukan kebijakan transisi atau kebijakan bupati baru kah atau enggak. Ini murni kebijakan pusat. Memang ini semacam kabar tidak baik ya bagi kawan-kawan yang mungkin baru tamat kah atau ingin berkontribusi di pemerintahan bekerja, sementara peluangnya untuk bisa masuk sebagai honorer menjadi tertutup. Kita berharap kebijakan ini tidak merugikan siapapun karena prinsip dasarnya pemerintah tidak ingin mengadakan PHK massal, ya. Karena baik itu pemerintahan Pak Prabowo, kemudian pemerintahan kita di sini juga nanti Pak John Pandu sebagai bupati terpilih, tapi tetap kita di daerah Kabupaten Solok menjaga prinsip-prinsip mengikuti aturan di pusat dan tetap mempertimbangkan gitu aspek-aspek, tidak saja aspek keuangan, tentu aspek sosialnya, aspek-aspek ya bagaimanapun kan kewajiban pemerintah itu juga membuka peluang kerja, peluang kerja, lapangan kerja, karena kita tahu sulitnya lapangan pekerjaan. Nah, salah satu yang diminatkan itu kan pekerjaan di pemerintahan. Cuma yang jelas hari ini aturannya mengatakan bahwa jangankan untuk yang baru, kawan-kawan yang tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi pun tidak bisa diperpanjang kontraknya. Jadi orang-orang yang telah honor di bawah 2 tahun terancam pengangguran, Pak. Itu yang sedang kita rumuskan sekarang oleh pemerintah. Kita juga sudah berdiskusi dengan Pak Bupati terpilih, Pak Sekda gitu. Barangkali memang dalam waktu ketika beliau nanti sudah resmi dilantik, barangkali beliau akan mengumpulkan stakeholder yang terkait, kita bicarakan ini ya. Karena bagaimanapun kita tidak menginginkan adanya kawan-kawan yang sudah mengabdi, yang sudah bekerja di sini putus begitu saja. Setidaknya pemerintah daerah tidak menciptakan pengangguran baru ya, karena mereka 2 tahun udah mengabdi bekerja di pemerintahan. Termasuk ini Pak Andi, KPD itu juga dihadapkan kepada 2 pilihan yang sulit. Saat mereka diberhentikan, kalau tidak dilakukan dieksekusi oleh KPD, mungkin bentuk sanksinya seperti apa? Kita kan karena memang menurunkan surat yang dari atas, ya. Di dalam undang-undang juga ditegaskan kalau ada pimpinan daerah atau kepala unit kerja yang melakukan rekrut tenaga honorer ini akan diberikan sanksi. Sampai hari ini sebenarnya kita belum mencantumkan secara detail seperti apa, tapi setidaknya ini sebagai warning lah gitu ya, bagi kawan-kawan PD gitu ya, bahwa ada loh ini aturan di atas yang sudah melarang. Nah, kemudian nanti yang saya lihat filosofinya begini sebenarnya Pak Sam, yang lebih itu bukan soal sanksi sih sebenarnya. Ketika kita paksakan melanjutkan kontrak kawan-kawan ini, ya, mereka tidak menjadi bagian dari kawan-kawan yang mesti diangkat jadi P3K. Nah, berdasarkan surat Mendagri bahwa rekening ini akan beralih menjadi belanja pegawai, jangan-jangan nanti saya khawatir justru gini, kawan-kawan sudah bekerja, rekening pembayaran nggak ada. Karena selama ini mereka dibayar melalui rekening belanja barang jasa. Nah, ketika itu belanja jasa itu digeser ke belanja pegawai, dan belanja pegawai itu hanya diperuntukkan oleh P3K waktu, penuh waktu dan paruh waktu, terus yang kawan-kawan bekerja gimana? Nah, oleh karena itu diambil antisipasi lebih awal, karena peluang untuk membayar gaji mereka nanti memang kemungkinan tidak ada rekening untuk itu. Sehingga tidak ada satu peluang untuk pembayaran honornya. Iya, honornya. Jadi kan nggak mungkin orang sudah bekerja tapi tidak dibayarkan. Nah, kemarin juga berdasarkan arahan pimpinan, surat kita kan terbitnya di akhir Januari. Nah, udah kawan-kawan yang udah bekerja ini ya dibayar gaji mereka. Januari dibayar. Iya, artinya kan dikontrak 1 bulan. Setidaknya hak mereka sudah kita berikan gitu ya. Jadi Februari itu pasnya secara aturan dirumahkan. Jadi kalau SKPD nanti juga ada yang memanfaatkan tenaga ini, juga bisa jadi persoalan nggak nanti secara aturan, Pak? Konsekuensi yang paling nyatanya itu adalah menjadi pedoman dalam pemeriksaan ya. Biasa kita setiap tahun secara berkala itu ada pemeriksaan dari BPK, ada yang inspektorat provinsi, inspektor kabupaten. Nah, biasanya surat-surat yang mengatur seperti itu menjadi rujukan dalam pemeriksaan. Nah, bisa saja nanti sebenarnya ketika itu ada yang balelo tetap melanjutkan gitu ya, melanggar apa yang sudah digariskan. Ujung-ujungnya yang khawatir saya itu yaitu mengembalikan nanti. Andi,
seperti mungkin yang sifatnya teknis, seperti mungkin dokter-dokter, para guru, tenaga kesehatan yang selama ini honor bekerja untuk masyarakat, memberikan pengaruh nggak nanti kepada pelayanan dengan kebijakan ini? Jadi sebelum kita bicara pengaruh sebenarnya, kita bicara kebutuhan. Berapa sih sebenarnya kebutuhan ASN ya, dan tambah dengan non ASN itu di Kabupaten Solo. Instrumennya sebenarnya kan kita bisa mengukur kebutuhan kita berapa jumlah orang persisnya itu kan melalui instrumen analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selama ini kita melihat dengan jumlah pegawai kita 4.311 orang, masih ada jabatan-jabatan yang sebenarnya mesti diisi. Sudah berapa tahun terakhir ini kita memang rekrutmen terhadap PNS kan 4 tahun 5 tahun yang fokus kita ke P3K, sebenarnya masih kurang. Untuk mensiasatan itulah sebenarnya kawan-kawan OPD itu merekrut honorer ini, mengisi jabatan-jabatan yang tidak yang mesti dikerjakan tapi PNS-nya nggak ada. Nah, jadi dasarnya sebenarnya dari situ kenapa masih ada honorernya. Kaitkan dengan kemampuan keuangan daerah, kalau kita rekrut banyak-banyak CPNS ya, sampai misalnya anggaplah kita butuhnya misalnya 7.000 pegawai kita, yang ada baru 4.000, kurang 3.000. Saya pikir akan kolaps itu APBD kita. 3.000 orang pegawai baru yang akan dibayar gaji pokoknya, tunjangannya, TPP segala macam. Jadi rasanya memang walaupun secara logika jumlah pegawai kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan, tetapi dari sisi kemampuan keuangan daerah kita nggak sanggup. Nah, kemudian bagaimana dengan jabatan-jabatan yang sifatnya pelayanan masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti dokter gitu ya, bidan, perawat segala macam atau termasuk guru. Nah, itulah dilemanya sebenarnya Pak Sam. Kemarin saya juga sempat berdialog dengan BKN. Kayaknya karena hari ini bicara tentang penataan, rata-rata ketika kita ajak diskusi jawabannya hanya satu. Kalau memang Bapak Ibu butuh tenaga seperti itu, silakan ajukan formasinya, apakah P3K atau CPNS katanya. Tetap kayaknya arahnya tuh memang tidak dimungkinkan untuk jabatan-jabatan ini diisi oleh honorer. Tadi juga kita sudah diskusi, mungkin barangkali akan dicari solusi terbaik lah, khususnya dengan jabatan-jabatan yang bersentuhan langsung dengan dengan masyarakat ini supaya jangan pelayanan ini kan bisa dibayangkan nih, kita berhentikan dokter, atau nanti ada yang masyarakat kita sakit, siapa yang mau nangani? Jadi Pak Andi, Kabupaten Solo itu kan memiliki wilayah yang luas, tersebar sampai ke pelosok. Sangat beda mungkin dengan daerah adik kita seperti Kota Solo. Rasio perbandingan pegawai dengan masyarakat hari ini apakah menurut Pak Andi itu ada keseimbangan? Untuk kita bicara rasio ini harus jelas ukurannya ya. Tapi kalau secara sederhana dengan jumlah penduduk kita yang lebih kurang sudah tembus 400.000 ya. Di atas 400.000 sekarang. Kemudian yang PNS saja yang baru 4.300. Artinya bisa jadi perbandingan 1:100 mungkin. Saya pikir masih belum ideal ya. Bicara tentang pelayanan masyarakat, semakin banyak yang melayani PNS ini khususnya, tentu pelayanan akan semakin cepat gitu ya. Kondisi 14 kecamatan, 74 nagari, saya pikir bahwa memang untuk layanan-layanan dasar seperti layanan kesehatan, kemudian juga layanan-layanan yang sifatnya layanan kebutuhan masyarakat yang mesti harus cepat geraknya, saya pikir memang ini dirasa belum ideal. Jadi baru 1% ya dari 400.000 total baru 4.000. 4.000 itu keseimbangan antara fungsional dan struktural. Memang banyak yang di fungsional ya. Khususnya itu kalau guru itu kalau secara total itu fungsional kita lebih kurang 3.400-an gitu. Jadi guru itu lebih kurang 2.300, kemudian tenaga kesehatan itu ada sekitar 670 gitu ya. Kemudian yang teknis kayak penyuluh, kemudian tenaga-tenaga fungsional lainnya itu lebih kurang 403. Nah, sementara kalau yang fungsional umum artinya jabatan-jabatan non struktural non fungsional itu ada sekitar 500-an. Kalau struktural kita lebih kurang itu 358. Jadi memang sebenarnya secara jenis jabatan sebenarnya memang sudah betul tuh fungsional itu yang lebih banyak ya. Malah 43 dengan 34 itu berarti kan hanya sekitar 900-an ya non fungsional gitu. Sebenarnya memang sudah arah kebijakannya sudah betul. Cuman persoalannya itu tadi
jumlahnya lagi. 1% ya. PNS-nya dibanding jumlah penduduknya cuma 1%. Nah, mungkin saya pikir perlu kajian juga. Cuman Pak Sam, lagi-lagi tadi cerita kita, kalaupun kita mau meningkatkan persentase jumlah, gajinya, uangnya, APBD-nya, itu. Jadi daerah harus mampu meningkatkan PAD yang lebih. Itu kata saya. Itu makanya hari ini Pak Sam, untuk diketahui, kita tadi sudah melakukan pengisian badan pendapatan daerah. Yang salah satu tugasnya itu tadi, menggali potensi PAD, memaksimalkan. Menggali potensi ini bukan dalam artian kita ingin memajakin setiap masyarakat, tidak begitu. Tapi ada potensi-potensi pajak yang bisa kita gali, yang ujung-ujungnya nanti ketika PAD meningkat, itu tadi pembiayaan segala macam bisa melalui itu. Jadi kalau sekarang ketergantungan kita sangat besar ke pusat ya, apalagi kebijakan hari ini, pusat udah mulai ya merasionalisasi anggaran. Waduh, nggak tahu juga nih ke depan gimana. Tapi oleh karena itu dari sekarang sebenarnya momentumnya, ketika daerah sudah mampu menggali potensi pajaknya, retribusi segala macam, nah disitulah peluangnya sebenarnya kita secara bertahap kita nanti membiayai diri kita sendiri. Amatan Pak Andi tentang perkembangan dari jabatan ya, eselon 2, eselon 1 itu sekarang ada wacana gitu. Udah masuki tahun ke-29 tahun. Ancaman di dalam otonomi daerah itu terhadap dunia birokrasi menatap masa yang buram. Khusus eselon 2, eselon 1 diangkat secara nasional, itu pengetahuan Pak Andi. Ya, jadi dalam konsep yang kita dengar kemarin ya, dalam rancangan aturan yang baru mau dibuat, bahwa sekarang sedang disiapkan instrumen adanya namanya talent pool nasional, bahwa seluruh pejabat-pejabat khususnya eselon 2 1 itu didata kompetensinya, gitu, dilihat kecocokan jabatannya di mana. Ini sebenarnya merupakan satu peluang juga ya. Bagus ancaman. Artinya bahwa dengan adanya talent pool nasional dimungkinkan seluruh pejabat ini nanti akan bisa menduduki jabatan dimanapun ya, sepanjang dia memenuhi syarat jabatannya, dia akan bisa mengembangkan diri. Karena kan kayak katakan tempurung juga kalau kita hanya disolok saja berkiprah, padahal kita tahu nih Pak Sam, sudah dari tahun-tahun berapa dulu sebenarnya kita disolok, ketika justru keluar mulai kelihatan itu ya potensinya ya, mulai bersinarnya justru di luar. Kita tahu dari zaman Pak Gamawan ya, Pak Gamawan sendiri yang dari bupati jadi gubernur sampai ke Mendagri kan, belum lagi yang pejabat-pejabat strukturnya. Ketika dipindah dari Solo, dinas di mana gitu ya, di daerah lain justru dia meningkat apanya. Karena itu tadi saya pikir bahwa memang sebenarnya kita di Solo ini tidak kekurangan orang hebat, ya. Cuman barangkali kesempatan ruang diberikan itu yang mungkin barangkali yang perlu lagi dan saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Pak Bupati nanti orang-orang hebat, orang-orang potensi, orang-orang yang memiliki kompetensi itu akan tetap keyakinan saya bahwa aturan tentang bagaimana melakukan mutasi dibuat oleh itu tidak lebih dari jaminan. Jaminan supaya seluruh ASN birokrat ini bekerja sesuai dengan profesionalismenya. Tidak akan lagi disibukkan dengan setiap 5 tahun kita jadi tim sukses calon yang mana gitu ya. Tapi ketika ini betul-betul dijaga oleh pemerintah pusat bahwa netralitas ASN itu harga mati, maka walaupun terjadinya pergantian pimpinan, terjadinya pilkada, terjadinya politik, ASN itu tetap bekerja. Dia akan loyal dengan sistem. Memang menyebut baik sebenarnya selaku ASN kita bahwa pemerintah pusat mulai memberi ruang. Jadi kompetisinya secara nasional itu ya. Secara nasional. Apakah ini akan diterapkan tahun ini atau tahun depan, Pak? Sebenarnya wacananya memang dalam waktu dekat, tapi kata kunci memang kapan disahkannya aturan ini ya. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggulah Pak Sam, mudah-mudahan ini kabar baik dan bukan kabar takut kan. Yang kedua, mungkin hari ini kita melihat otonomi daerah mungkin salah satu yang perlu dibenahi di sektor ini gitu. Hampir rata-rata itu tidak saja terjadi di Kabupaten Solo. Di saat pasca dari sebuah demokrasi itu yang hancur pegawai negerinya gitu. Titian karir itu tidak lagi sesuai seperti tempo dulu, seperti Undang-Undang 32. Sekarang udah 2 kali perubahan ya. Undang-Undang 23, 22 ya Pak. Saya rasa cukup untuk
wacana dari pemerintah pusat dalam rangka selain efisiensi mungkin juga mengarah kepada yang lebih profesional, proporsional untuk jabatan-jabatan eselon ini kali ya. Ya. Jadi memang kenapa disasarnya adalah pejabat eselon, karena ketika seseorang menjadi jabatan tinggi pratama itu kalau eselon 2, jabatan pimpinan tinggi madya eselon 1, mereka sudah terbiasa kali ya dengan menjadi seorang manajerial juga. Dia bisa menggerakkan sebuah organisasi, sudah terbiasa bagaimana memanage. Artinya ketika dia dipindahkan ke daerah lain, nah apa yang sudah dilakukannya itu bisa dia kembangkan di daerah bawah. Tapi kalau di level-level bawah dia tentu masih jadi bawahan orang. Ketika dia pindah pun dia belum bisa berbuat banyak. Tapi kalau sudah di level pimpinan organisasi, saya yakin warna dari organisasi itu akan dipengaruhi oleh pemimpinnya. Termasuk di daerah. Di daerah memang kalau pemimpinnya muda, energik, saya yakin bahwa itu luar biasa tuh. Daerah itu akan berkembang kan. Apalagi kalau pemimpinnya gaul lah. Asik banget itu. Mudah-mudahan ya Solo ke depan itu semakin baik. Amin. Karena dengan segala keterbatasan kita yakin Solo memiliki luas yang cukup luas, masyarakat yang terpisah di 74 nagari. Barangkali sebelum kita closing, mungkin juga perlu disampaikan kepada pemirsa kita ya Pak Andi, dari edaran Kemenpan itu kita perjelas kepada masyarakat. Khususnya kepada kawan-kawan yang sudah bekerja mengabdi Kabupaten Solo, jangan cemas dengan surat edaran yang sudah diterbitkan kemarin, bahwa sepanjang Bapak Ibu memenuhi kriteria, pertama mengikuti seleksi P3K di gelombang 1, kemudian dinyatakan sudah lulus gitu ya, Insya Allah kan kemarin sudah dilakukan proses pemberkasan, melengkapi berkas, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memproses NIP-nya ke BKN. Kemudian bagi kawan-kawan yang kebetulan belum mendapatkan peringkat, itu artinya masih nilainya masih belum memenuhi syarat, kan ada peluang untuk di paruh waktu. Nah, mudah-mudahan kebijakan daerah nanti kita tunggu, tapi setidaknya kawan-kawan masih bisa lanjut untuk terus mengabdi Solo dalam bentuk perpanjangan kontrak. Kemudian berikut kawan-kawan juga yang masih mengikuti proses menjelang ujian bulan April, silakan lanjut bekerja, karena bagaimanapun kawan-kawan juga menunggu nih hari-hari untuk mengikuti formasi ujian. Syukur-syukur kalau masih ada slot yang kosong, bisa dapat peringkat masuk kategori penuh waktu, penuh waktu. Tapi bagi kawan-kawan yang formasinya sudah penuh, ya laksanakan ikut sampai ujian, jangan sampai tidak ikut ujian, karena bagaimanapun ini bagian dari pendataan secara tidak langsung dari BKN, sehingga kita juga ada peluang untuk diangkat jadi paruh waktu. Nah, cuman memang kawan-kawan yang tidak mengikuti proses seleksi P3K karena tidak memenuhi syarat, misalnya bekerja belum 2 tahun misalnya, ya memang sampai hari ini sesuai dengan arahan dari pusat, untuk sementara waktu kontrak kita di stop di situ dulu, tapi mudah-mudahan saja tidak tertutup kemungkinan. Artinya ada regulasi baru, ada peluang baru, mudah-mudahan kita bisa mengabdi. Pada dasarnya kita daerah masih membutuhkan tenaga-tenaga yang membantu pemerintahan daerah. Nah, tetapi gimana konkretnya kita tunggu aturan lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mengabdi di Kabupaten Solo. Bagaimanapun walaupun Anda belum cukup 2 tahun, tetapi banyak sedikitnya Anda sudah berkontribusi terhadap jalannya pemerintahan, sudah banyak membantu kawan-kawan PNS juga, sehingga mudah-mudahan ke depannya kita berharap ada jalan keluar dari ini semua. Jangan bersedih hati, dan juga jangan merasa bahwa ini penzaliman. Tidak, ini sama sekali bukan. Ini murni kebijakan yang bukan dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Solo, tapi ini murni adalah tindak lanjut dari arahan pusat kepada daerah, karena bagaimanapun juga kepala daerah akan diberikan sanksi jika aturan ini tidak dijalankan. Demikianlah pemirsa Saham Ceniago, pesan-pesan edukasi dan mencerdaskan. Semoga apa yang beliau sampaikan, bahwa surat edaran Kemenpan itu perlu kita terapkan di daerah, selain juga menyangkut dari efisiensi anggaran daerah,
juga dalam rangka menata birokrasi pemerintahan yang lebih efektif untuk masa yang akan datang. Namun juga ini memberikan suatu dampak bagi teman-teman yang tidak mengikuti seleksi P3K yang bekerja 2 tahun, terancam hari ini menjadi seorang pengangguran. Mudah-mudahan ini menjadi satu kajian juga oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga Menteri Dalam Negeri dalam menyikapi dari teman-teman kita yang sudah mengabdi selama 2 tahun atau 1 tahun di pemerintahan, yang hari ini mereka akan tidak lagi bekerja. Mudah-mudahan dari bincang-bincang hari ini memberikan suatu pesan-pesan untuk kita bersama, bahwa kebijakan ini bukanlah kebijakan baik itu kepala daerah, apakah Bupati, EPRD yang sebentar lagi akan meninggalkan jabatan sebagai Bupati Solo yang akan dilanjutkan oleh John Firman Pandu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu, pengetahuan, informasi yang jelas pada sore hari ini. Cukup demikian, kami tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Pandi. Ya, sehat selalu Pak Sam. Amin.